Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 19. Saya ulangi lagi. Silakan saudara mempersiapkan Alkitab saudara dan membuka Yohanes 20 ayat 19. Saya akan membacanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara, Alkitab memberitahu situasi ini dengan jelas bahwa murid-murid Yesus berkumpul pada waktu malam pada hari pertama minggu itu. Saudara-saudara, orang Yahudi itu menghitung hari itu seperti ini. Hari Minggu itu hari pertama itu adalah Yom Rishon. Kemudian hari Senin itu hari yang kedua, mereka menyebutnya Yom Seni. Kemudian hari Selasa itu hari yang ketiga, itu Yom Slisi. Hari Rabu itu hari yang keempat, itu adalah Yom Revi'i. Kemudian hari Kamis itu hari yang kelima, Yom Kamisi. Kemudian hari Jumat itu hari yang keenam, mereka menyebutnya Yom Sisi. Kemudian hari Sabtu itu adalah hari yang ketujuh, mereka menyebutnya Sabat. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes 20 ayat 19 ini adalah perkumpulan murid-murid Tuhan Yesus di malam hari pada hari Minggu. Hari pertama atau Yom Rishon adalah hari Minggu. Dan poin lain yang dapat kita mengerti dari Yohanes 20 ayat 19 adalah Yesus itu telah bangkit dari kuburnya ketika hari berganti dari Sabat ke hari pertama, yaitu hari Minggu. Kita menyimpulkan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Saudara-saudara, sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari pertama, yaitu hari Minggu, Tuhan Yesus itu telah menampakkan diri selama 4 kali kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia itu telah bangkit dan dia itu mempunyai tubuh kebangkitan. Amin. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 19. Saudara bisa membacanya sendiri. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada sekelompok wanita. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 9. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di jalan Emmaus. Saudara bisa membacanya di dalam Lukas 24 ayat 31. Kemudian yang keempat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Itu ada di dalam Lukas 24 ayat 34. Saudara-saudara, Yohanes 20 ayat 19, mari kita baca ulang ya. Ketika hari sudah malam
pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara, disebutkan Yohanes 20 ayat 19 ini mengatakan bahwa murid-murid itu berkumpul pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Minggu di malam hari. Bahwa sebagian murid-murid yang berkumpul pada hari Minggu itu adalah murid-murid yang telah melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Amin. Amin. Karena murid-murid ini berkumpul di suatu tempat, maka kemungkinan mereka ini sedang bercerita fakta atau bertukar pikiran apa yang telah mereka lihat, bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Saudara-saudara, maka pada waktu Alkitab itu menulis Yesus datang di tempat mereka berkumpul, ini menunjukkan penampakan Tuhan Yesus yang kelima. Alkitab juga mengatakan bahwa murid-murid itu berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, sebenarnya terjemahan Alkitab lain ini kurang tepat. Kata takut atau phobos di dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan lain. Logika ini harus kita ketahui. Pertama, kalau murid-murid itu takut kepada orang Yahudi, lalu mengapa dikatakan mereka itu berkumpul di satu tempat? Bukankah ini merupakan membuat mereka itu terekspos? Mereka menjadi isi target. Mereka justru mengundang bahaya kepada hidup mereka sendiri. Kalau mereka itu takut kepada orang-orang Yahudi, mengapa mereka itu harus berkumpul di tempat pertama di mana mereka pertama kali berkumpul, yaitu di loteng Yerusalem. Saudara-saudara, memang tidak disebutkan di sini mereka itu berkumpul di loteng Yerusalem. Tetapi banyak penafsir Alkitab setuju tempat di mana murid-murid berkumpul adalah loteng Yerusalem. Kata berkumpul itu diterjemahkan dari sineknemenoi atau sinagog. Saudara-saudara, kata sinagog itu sebenarnya menunjuk kepada perkumpulan orang Yahudi di sinagog, yaitu tempat beribadahnya orang Yahudi. Maka alasan ini jelas bahwa murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci itu menunjukkan bahwa murid-murid itu sedang mengeksersis iman mereka. Mereka sedang memproklamasikan iman mereka. Mereka sedang mendeklarasikan iman mereka. Bukan karena mereka takut kepada orang Yahudi, melainkan mereka sedang membuat sebuah kebiasaan yang baru, yaitu mereka berkumpul di hari Minggu, hari yang sama di mana hari kebangkitan Tuhan Yesus, untuk mengeksersis iman, untuk memproklamasikan iman, dan untuk mendeklarasikan iman mereka. Amin. 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 Saudara-saudara,
Sebagian murid-murid telah melihat fakta bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Maka mereka akan terus menghidupkan sound doktrin tersebut bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Murid-murid tidak menyembah kepada Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang menguasai kehidupan dan kematian. Amin, saudara-saudara. Amin. Sebagian murid-murid telah melihat fakta bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, telah meneruskan fakta kepada murid-murid lainnya bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus itu sudah mati, Yesus itu dikubur, tapi Yesus itu bangkit dari kematian. Ini membuktikan bahwa Dia itu adalah Mesias, Tuhan atas hidup dan kematian. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita dapat membaca pengakuan iman murid-murid di sini. Mari kita baca di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudara, sejak pengakuan iman yang diucapkan oleh Petrus itu mewakili murid-murid yang lain, maka murid-murid Yesus mempunyai pengakuan iman sound doktrin. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Mari kita ucapkan bersama-sama. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 1, 2, 3. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Kemudian Tuhan Yesus berjanji kepada mereka, janji yang diucapkan Tuhan Yesus kepada eklesia. Mari kita baca Matius 18 ayat 20. Saya ulangi, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa itu eklesia? Eklesia adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dunia ini dan mempunyai pengakuan iman yang sama. Eklesia itu dibangun dalam pengakuan sound doktrin ini. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, atas dasar pengakuan iman sound doktrin, maka pada hari Minggu malam murid-murid Tuhan Yesus berkumpul sebagai eklesia. Mereka tidak lagi berkumpul di hari Sabat atau hari Sabtu. Mereka tidak lagi berkumpul lagi di sinagog. Mereka tidak lagi mengeksersis iman mereka atas Torah. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Torah itu tidak menyelamatkan, tetapi mereka mengubah semua kebiasaan mereka. Mereka hidup di dalam iman sound doktrin yang sudah mereka terima dari Guru Agung, tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mempraktekkan sound doktrin itu selama 3,5 tahun. Dan para murid itu mengeksersis iman, memproklamasikan iman, dan mendeklarasikan iman sound doktrin. Tuhan Yesus adalah Mesias, dan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, kalau engkau sudah mendengar, engkau sudah memahami, dan engkau sudah mengerti akan sound doktrin, pengajaran yang sehat, didaskalia higienose itu, maka engkau juga harus membuat pemisahan
Alkitabiah. Artinya engkau itu harus bersama-sama, engkau itu harus berkumpul, engkau itu harus bersekutu dengan orang yang percaya dan mempraktekkan sound doctrine. Murid-murid sound doctrine itu menjadikan Theopneustos sebagai satu-satunya otoritas tertinggi di dalam pengajaran iman dan praktek beriman. Amin. Amin. Apa itu Theopneustos? Napas Allah. Iya, Bu. Theopneustos adalah firman yang diwahyukan Allah dalam bentuk wahyu tertulis, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada 66 kitab, 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudara, kalau engkau sudah percaya dan tahu akan sound doctrine, tetapi engkau juga percaya pada praktek-praktek yang ngeroh-ngeroh, seperti mimpi, seperti penglihatan, seperti nubuatan, berbahasa roh, atau mendahulukan pengalaman beriman dari pengajaran sound doctrine, maka engkau itu tidak menjadi jemaat yang sound, jemaat yang mature, jemaat yang matang, jemaat yang dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Saudara-saudara, selama hampir 23 tahun pengenalan iman saya akan Kristus, terus terang, saya belum pernah mempraktekkan pengalaman-pengalaman yang ngeroh-ngeroh itu, seperti mimpi, penglihatan, nubuatan, serta berbahasa roh. Karena apa, saudara-saudara? Karena saya sadar bahwa Tuhan itu membimbing, Tuhan itu mengarahkan kepada saya untuk menjadikan Theopneustos itu sebagai satu-satunya otoritas, sebagai satu-satunya sumber dalam pertumbuhan iman saya akan Kristus. Saya benar-benar ditundukkan di dalam Theopneustos. Amin. Saudara-saudara, bahkan sebelum saya menikah, adat dan kebiasaan orang Jawa itu memberikan seserahan kepada calon pengantin perempuan pada waktu lamaran maksud saya. Dan seserahan itu dalam bentuk emas, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk alat-alat rumah tangga, mungkin mereka akan pakai dalam nanti ketika mereka berumah tangga. Tetapi saudara-saudara, Pak Pendeta Wanda, ketika melamar saya, beliau ini berkata, saya ini tidak mempunyai apa-apa. Yang saya miliki hanyalah Theopneustos. Amin. Lalu, apa jawaban saya, saudara? Saya menjawab, biarlah dengan Theopneustos itu sebagai satu-satunya sumber, sebagai satu-satunya pedoman kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita. Dan dengan Theopneustos itu sebagai dasar untuk mendidik anak-anak kita nantinya. Jadi saudara-saudara, pada waktu lamaran seserahan itu, yang saya terima itu cuma satu. Theopneustos itu, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur melalui Theopneustos itu saya berkembang, saya growing menjadi iman saya bertumbuh, pengenalan akan Kristus ini semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya mencintai Theopneustos lebih dari apapun. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul pada hari Minggu sebagai suatu bukti bahwa mereka itu sedang merayakan kemenangan atas iman mereka. Mereka itu merayakan Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup. Dan kita mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.
Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Janji Yesus itu digenapi. Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah penggenapan janji Tuhan Yesus untuk eklesia, untuk kita orang yang percaya bahwa Yesus adalah di tengah-tengah jemaat lokal. Yesus hadir di tengah tubuhnya. Yesus hadir di tengah-tengah jemaatnya. Yesus itu adalah kepala dan kita jemaat adalah tubuhnya. Alkitab mengatakan bahwa tempat di mana murid-murid berkumpul itu pintunya terkunci. Saudara-saudara, pintu yang terkunci itu bukan menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu takut, tetapi menunjukkan bahwa Yesus yang hidup itu tidak pernah dibatasi oleh kunci apapun. Tuhan Yesus bangkit bukan karena batu besar kuburan digulingkan oleh malaikat. Tuhan Yesus bangkit bukan karena terjadi gempa besar. Tuhan Yesus bangkit oleh karena Dia hidup. Yesus yang hidup tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Pintu yang terkunci sekali lagi menunjukkan Yesus yang hidup. Yesus hadir dan menampakkan diri kepada mereka di pintu yang terkunci untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang berkuasa. Mari kita katakan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa. 1, 2, 3. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, setiap kali kita berkumpul sebagai jemaat lokal pada hari Minggu, ingat janji ini. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang selalu hadir di tengah-tengah jemaatnya. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu adalah fakta, bukan perasaan kita, bukan bulu kuduk kita berdiri, bukan karena kita menangis, bukan emosi kita, bukan karena kita berteriak-teriak, bukan karena kita mendapat penglihatan, kita mendapat penubuatan atau melakukan hal-hal yang roh, berbahasa roh, mendapat mimpi atau apapun itu, saudara-saudara. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus adalah sebuah fakta, oleh karena itu adalah sound doctrine. Kita menyembah Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Kalau kita menyembah Dia, kita sebagai jemaat dan tubuhnya, maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan janjinya. Amin.